Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kajian rutin kita tentang tafsir Al-Qur'an, masih berkaitan dengan surat Al-Kahfi, di mana pada kesempatan yang lalu kita bahas tentang sebab turunnya surat Al-Kahfi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditantang oleh orang-orang Quraisy untuk bisa membuktikan kebenarannya bahwa beliau ini adalah benar-benar seorang nabi. Muncullah 3 pertanyaan yang diberikan oleh orang Quraisy, yang mereka mendapatkan oleh pertanyaan itu dari pendeta Yahudi yang ada di Madinah. Pertanyaan yang pertama adalah tentang sekelompok pemuda yang bersembunyi dan tertidur selama ratusan tahun, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Ashabul Kahfi. Kemudian tentang seorang laki-laki yang mengembara dari timur sampai barat bumi, menebarkan keadilan dan menghapus kezaliman, yang lelaki itu adalah Dzulqarnain. Dan pertanyaan yang berikutnya adalah tentang ruh. Maka Nabi pun menjawab untuk pertanyaan yang ketiga ini di surah Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, maka katakanlah ruh ini adalah urusan Tuhanku, dan tidaklah kalian ini diberikan ilmu melainkan hanya sedikit saja. Sehingga pertanyaan ruh ini tidak dijawab secara detail oleh Nabi SAW, karena itu adalah rahasia Allah, sebagaimana Allah merahasiakan kapan terjadinya hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian tentang surat Al-Kahfi ini, kenapa surat ini adalah barang siapa yang dijelaskan pada kesempatan yang lalu, yang hafal 10 ayat yang pertama, kemudian juga 10 ayat yang terakhir akan dijaga dari fitnah Dajjal. Ya, dijelaskan oleh seorang ulama bernama Abul Hasan An-Nadwi dalam kitabnya Ta'ammulat fi Suratil Kahfi, renungan-renungan di dalam surat Al-Kahfi. Beliau menyatakan bahwa kenapa surat Al-Kahfi ini menjadi tameng seseorang dari Dajjal. Kalau Dajjal artinya di sini tukang tipu yang paling tangguh, nanti akan muncul di akhir zaman saja bisa ditaklukkan dengan surat Al-Kahfi, maka insya Allah berarti Dajjal yang kecil ini akan relatif lebih mudah. Secara logisnya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam kitab beliau ini Abul Hasan An-Nadwi, ya, beliau dalam kitabnya Ta'ammulat fi Suratil Kahfi, renungan-renungan dalam surat Al-Kahfi. Kenapa? Ada apa sih rahasia tentang surat Al-Kahfi ini sehingga menjadi jurus pamungkas dan senjata yang pamungkas untuk menghadapi fitnahnya Dajjal ini? Ya, kenapa? Yang pertama adalah surat Al-Kahfi ini satu-satunya surat yang memuat materi paling besar dan jelas tentang fitnah akhir zaman, itu surat Al-Kahfi.
Ini dimuat secara jelas tentang fitnah-fitnah Ya'juj dan Ma'juj, ya. Kemudian yang lain-lainnya tentang orang tapi sekelompok pemuda yang diuji keimanannya oleh Allah, tertidur selama 309 tahun, yang bisa menjadi sebagai contoh kita. Ternyata kita ini kalau ada isolasi, ya, kalau kemarin itu ada ada pandemi segala macam, intinya ketika kita menyendiri, ketika kita ini sedang sendiri, tidak diawasi oleh orang lain, inilah yang menjadi barometer keimanan kita, menjadi ukuran seberapa kuat iman kita ini kalau kita ini sendirian. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, untuk membuktikan, ya, seseorang ini kuat ataupun tidak, ini salah satunya adalah ketika bagaimana sesuatu yang berat ini untuk dilakukan, yaitu ketika seseorang ini sedang sendiri. Ya, dia bertakwa sama Allah atau enggak, dia takut sama Allah atau enggak ada yang lihat. Ya, dia bermaksiat dengan Allah ataukah tidak. Dan tentang surat Al-Kahfi ini diantaranya memuat tentang berita Dajjal serta mengandung penawar racun dari fitnahnya ini. Yang paling gamblang itu adalah yang terkandung dalam surat Al-Kahfi ini, tentang fitnah-fitnah akhir zaman yang begitu jelas dan detail, yang tidak dijelaskan oleh surat-surat yang lainnya. Kemudian yang kedua, alasan kenapa surat Al-Kahfi ini paling manjur untuk menghadapi fitnah akhir zaman, diantaranya adalah fitnah Masihid Dajjal. Masih itu artinya adalah yang suka jalan-jalan. Ada dua Al-Masih di sini. Yang pertama Al-Masih Isa ibnu Maryam, ya, Masih Isa bin Maryam. Kemudian yang kedua Al-Masih Ad-Dajjal. Ya. Kenapa dua? Jika dihayati, surat ini pasti akan sering dibaca, bahkan dihafal, karena sebagai penjaga dari fitnah akhir zaman seperti Dajjal. Sehingga dalam keutamaan surat Al-Kahfi yang dikatakan oleh Nabi SAW, diantaranya bisa untuk menjadi penawar Dajjal. Dajjal yang besar saja bisa ditaklukkan, apalagi dajjal-dajjal yang kecil. Ini kalau setiap Jumat atau setiap malam Jumat ini dibaca, maka ada semacam kayak energi positif yang merasuk ke dalam jiwa seorang muslim. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena membaca Al-Kahfi ini sama aja membaca setengah juz. Dan bagi seorang muslim, ya, membaca setengah juz ini kalau kita survei gitu, ya, itu masih banyak mereka ini yang masih berat untuk membaca setengah juz. Orang di sekitar kita maksudnya, ya, setiap harinya baca setengah juz itu berat. Yang penting sak mikro kayak gitu, ya, sak ain, ya. Jadi mereka sudah cukup. Padahal kata Nabi SAW, ya, barang siapa artinya yang tidak bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan atau lebih sedikit sekitar 40 hari, ya, dia ini tidak bisa menghatamkan, maka faqad hajar, maka orang ini sudah termasuk yang cuek terhadap Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan seorang rasul ini berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang tidak diacukan, yang dicuekin. Ya, maka dengan membaca surat Al-Kahfi dalam satu sekali duduk ini bisa membaca khatam, ya, sama aja membaca setengah juz, dan ini salah satu prestasi. Makanya Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau orang yang baca setiap harinya itu cuman 1 ain atau 1 mikro lah, ya, kalau orang kita ini baca Al-Kahfi malam Jumat
atau hari Jumat biasanya agak berat. Kenapa? Karena udah kebiasaannya bacanya sebentar saja. Cuman bacanya satu halaman lebih sedikit. Maka dikasih dengan yang setengah juz, maka ini sesuatu yang berat untuk dilakukan. Hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang setiap harinya membaca Quran ini banyak. Sehingga membaca setengah juz ini sesuatu yang sangat ringan. Dan sesuatu kalau sudah dibiasakan membaca, hawanya cepat aja. Bahkan lama-lama itu akan hafal. Maksudnya ini akhirannya hafal. Wong Yasin aja kalau dibaca setiap hari ya, setiap malam Jumat aja, ini aja lama-lama kalau orang kumpul-kumpul itu nggak pakai buku Yasin udah hafal. Kenapa? Sudah terbiasa dibaca, sudah biasa dengerin. Ya, begitu pula dengan ini surat Al-Kahfi, maka ini yang mempunyai fadilah yang begitu luar biasa menjadi penawarnya Dajjal, sehingga bisa orang mendapatkan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala antara membaca surat Al-Kahfi ini, sehingga untuk berbuat baik itu semakin mudah dan membaca Al-Qur'an ini juga semakin mudah. Bukan hal yang banyak lagi, membaca setengah juz ini bukan sesuatu yang melelahkan, tapi menjadi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, kata Abul Hasan An-Nadwi, surat ini menjadi penawar Dajjal. Kenapa? Karena surat Al-Kahfi mengandung arahan, petunjuk, perumpamaan serta kisah-kisah tentang perangai Dajjal yang setiap saat, di setiap tempat ini selalu ada perangai Dajjal ini, sehingga bisa mempersiapkan jiwa-jiwa yang tangguh dalam menghadapinya. Jadi kita itu dikokohkan oleh Allah, diberikan cahaya oleh Allah dengan lantaran membaca surat Al-Kahfi ini, sehingga iman kita ini semakin memancar, ya, sehingga kalau Dajjal besar saja bisa kita taklukkan, bisa ditaklukkan oleh kita lantaran surat Al-Kahfi ini, maka tentunya yang kecil pun insya Allah juga akan bisa. Kemudian yang keempat adalah memuat ruh yang bisa menangkal fitnah Dajjal dan sejenisnya. Ada semangat, ada power yang dimiliki oleh surat Al-Kahfi, ya. Sehingga apalagi kalau kita baca sekalian terjemahnya, Masya Allah juga kalau kita baca sekalian tafsirnya, ya, maka akan semakin menghidupkan, akan menambah keilmuan kita, menambah keimanan kita, sehingga menjadi bekal yang luar biasa bagi kita ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, apa hubungan surat Al-Kahfi dengan surat Al-Isra? Ya, surat Al-Isra ini surat sebelumnya. Jadi sebelum surat Al-Kahfi ini surat Al-Isra. Jika surat Al-Isra atau surat Bani Israel ini diawali dengan tasbih, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci zat yang telah menjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi tempat di sekelilingnya, agar kami memperlihatkan sebagian ayat-ayat kami kepada hamba ini, yaitu Nabi Muhammad SAW ketika beliau di Isra dan Mi'rajkan. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kata subhanallah, tasbih itu dilafatkan ketika kita ini menghadapi satu keheranan. Ya, jadi kalau masya Allah dengan subhanallah ini beda. Kalau kita takjub dengan sesuatu, kita maksudnya takjub, kita kagum, itu ucapkan masya Allah. Nanti seperti pada surat Al-Kahfi ada kisah, ada dua orang laki-laki, yang satu kaya satu miskin. Apa kata si miskin? Seandainya kau ucapkan ketika masuk kebunmu
engkau sangat kagum dengan kebunmu, maksudnya kagum dengan harta yang kau miliki, ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Kita kagum, Masya Allah. Tapi kalau subhanallah, kalau kita ini di luar nalar kita, ya terheran-heran, subhanallah, maksudnya Allah, terkaget-kaget, ucapkan subhanallah. Ini satu mukjizat yang di luar nalar manusia. Ketika Nabi dijalankan oleh Allah di waktu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik Mi'raj sampai ke langit 7, sampai ke Sidrah Muntaha, turun lagi ke rumah beliau ini sebelum subuh. Jadi berangkat setelah Isya sampai rumah sebelum subuh, nggak ada satu malam. Artinya seperti itu. Nabi sudah sampai lagi. Ini satu mukjizat luar biasa, maka Allah mengajarkan kepada kita mengucapkan subhanallah di sini. Ini di luar nalar kita. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan ini separuhnya iman. Jadi kebersihan ini bukan sebagian lagi dari iman, sebagian bisa lebih sedikit dari separuh. Tapi syatrul iman adalah separuhnya iman. Ya, ada syatr, ini adalah separuh. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan ini separuhnya iman. Subhanallah nisful mizan. Kata alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah ini bisa memenuhi timbangan. Wa subhanallah nisful mizan. Ucapan subhanallah ini adalah separuhnya timbangan, mizan. Jadi kalau berdasarkan hadis ini, kata subhanallah 2 kali ini baru sebanding dengan ucapan alhamdulillah 1 kali. Alhamdulillah 1 kali ini sama dengan subhanallah 2 kali. Karena kata Nabi subhanallah setengahnya timbangan, dan alhamdulillah penuh timbangan ini. Kenapa? Allah ini suka dipuji dengan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Allah suka puji-pujian. Salah satu kalimat di sini yang paling Allah sukai adalah ucapan alhamdulillah. Nah, surat Al-Isra ini diawali dengan tasbih subhanalladzi. Maha suci zat, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir surat Al-Isra, ya, ini diakhiri dengan hamdalah atau tahmid. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Di akhir surat Al-Isra Allah mengatakan, dan ucapkanlah alhamdulillah. Yang tidak ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang tidak pernah menjadikan seorang anak pun dan tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya, dan tidak ada pelindung dari kehinaan baginya. Wa kabbirhu takbira, dan takbirlah kepada Allah, agungkan Allah dengan seagung-agungnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, surat Al-Isra ini diawali dengan tasbih, diakhiri dengan tahmid dan takbir. Kemudian karena apa biasanya ucapan subhanallah, di antara tafsir dari Al-Baqiyatus Shalihat, amalan-amalan yang kekal, yang baik, yang kekal abadi, selama-lamanya itu akan tetap kita baca, kita amalkan, itu diantaranya adalah kalimat thayyibah Al-Baqiyatus Shalihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Bahkan penghuni surga ini kelak nanti nggak ada. Kita insya Allah nanti masuk surganya Allah, nanti tidak ada lagi syariat kita sholat, puasa, haji, nggak ada. Tapi kita memuji Allah masih ada. Subhanallah, alhamdulillah,
Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Inilah yang dinamakan dengan al-baqiyat as-salihat. Amalan-amalan yang kekal, yang baik, yang tetap akan diamalkan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya nanti bahkan di akhirat, itu adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi udah nggak ada sholat, udah nggak ada amalan-amalan lain, tapi memuji Allah akan tetap terus. Kemudian surat Al-Kahfi ini di surat Al-Isra diakhiri dengan tahmid. Awal surat Al-Kahfi diawali dengan tahmid. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, kepada hambanya, dan Allah tidak menjadikan baginya, yaitu Alkitab, Al-Quran ini kebengkokan, sesuatu yang bengkok. Ya, karena Al-Quran ini tidak ada yang salah, tidak ada yang khilaf di sini. Jadi surat Al-Isra diawali dengan tasbih, diakhiri dengan tahmid dan juga takbir. Kemudian surat Al-Kahfi diawali dengan tahmid lagi. Jadi ada korelasinya, hubungan antara surat Al-Isra dengan surat Al-Kahfi ini. Karena sejatinya tasbih dan tahmid itu identik bersamaan, seperti itu. Jika surat Al-Isra diakhiri dengan tahmid, surat Al-Kahfi diawali dengan tahmid. Salah satu dari 3 pertanyaan orang Yahudi tadi, ya, 2 pertanyaan yang pertama yaitu tentang Ashabul Kahfi dan juga Dzulqarnain, ini tertuang dalam surat Al-Kahfi. Tetapi untuk pertanyaan yang ketiga yaitu tentang ruh, maka ini ada di surat Al-Isra ayat ke-85. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi pertanyaan yang ruh ini ada tertera dalam surat Al-Isra ayat yang ke-85. Pertanyaan ketiga ada di surat Al-Isra. Pertanyaan 1 dan 2 ini ada di surat Al-Kahfi. Jadi ada hubungannya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita ini pada tafsirnya. Ya, insyaallah nanti ada 4 kisah. Yaitu kisah tentang Ashabul Kahfi, tentang Ashabul Jannah, kemudian tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi wassalam, dan juga nanti ada kisah Dzulqarnain. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Di sini ada bacaan saktah, yaitu diam sejenak tanpa kita bernafas. Ini bacaan saktah. Saktah ini diam sejenak. Dari kata sakata yaskutu artinya diam. Saktah 1 kali diam. 1 klakap itu alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima, langsung ya, tanpa kita nafas, ada diam sejenak, kemudian langsung kita lanjutkan. Ini bacaan saktah seperti dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, ini di antaranya dari surat Al-Kahfi ayat yang 1, ya, kemudian dilanjut nih pada ayat yang kedua. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Alladzi anzala, yang telah menurunkan, ala abdihi, kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kitaba, berupa Alkitab yaitu Al-Qur'anul Karim, walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada sesuatu yang bengkok. Iwaj ini artinya bengkok. Ada di surat Thaha, ya, menceritakan tentang hari kiamat dan tentang mahsyar nantinya. Ya.
Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Ayat 105. Fayadharuha qa'an safsafa. Orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, ya, Allah ini, Tuhanku nanti akan menghancurkan gunung ini dengan sehancur-hancurnya pada hari kiamat. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Jadi gunung ini hancur rata, kemudian la tara fiha 'iwajan wala amta, nanti di hari kiamat ini engkau tidak melihat gunung ini, dataran yang ada di bumi ini, 'iwajan yang rendah, wala amta, dan tidak ada yang tinggi. Kalau kita sekarang bumi ini sekarang ada lembah, ada yang menjorok ini ke dalam, ya, ada lembah, ada ngarai, lembah yang luas, ada bukit yang ini yang tinggi, dataran tinggi, ada gunung. Jadi iwaja ini adalah dataran yang rendah, amta dataran yang tinggi. Nanti pada hari kiamat gunung ini akan dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya, ya, dihancurkan. Maka kemudian tidak kau lihat di mahsyar ini, di setelah kiamat pada sangkakala yang kedua ketika manusia dibangkitkan ini, tidak ada dataran yang tinggi dan tidak ada dataran yang rendah, rata. Jadi tidak, sejauh mata memandang ini, bumi ini apa? Rata. Jadi la tara fiha iwaja. Jadi iwaja ini sesuatu yang bengkok, maksudnya bengkok dari bumi ini adalah apa? Yang cekung ke dalam, artinya yang apa? Yang rendah. Wala amta, amta ini adalah yang tinggi. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Al-Qur'an ini adalah nikmat yang diberikan. Jadi kenapa ayat ini, surat ini diawali dengan tahmid, hamdalah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena kita harus memuji Allah atas pengutusan Allah ini, ya, pengutusan Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan perantara malaikat Jibril ini, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad ini Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Jadi dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kita ini bisa mempelajari Al-Quran, bisa baca Al-Quran, kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, landasan hidup kita. Maka kita patut dan wajib bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, karena ini adalah nikmat yang besar, yang paling besar bahkan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, bukan nikmat-nikmat yang lainnya. Karena dengan kita mengenal Al-Qur'an, kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini jaminan keselamatan kita di dunia dan akhirat, dan kebahagiaan kita di duanya ini, di dunia maupun di akhirat. Maka makhluk wajib bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, karena dengan apa? Allah telah mengutus Nabi Muhammad, kemudian memberikan kepada Nabi Muhammad ini kitab Al-Quran yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Walam yaj'al lahu iwaja, Allah tidak menjadikan baginya Al-Quran sesuatu yang bengkok, ay syai'an minal iwaj, yaitu sesuatu yang bengkok, baik secara lafadznya atau maknanya. Jadi secara lafadznya Al-Quran ini mempunyai kekuatan, ya, syair yang luar biasa, yang tidak bisa didatangkan oleh para penyair yang ada saat itu, bahkan sampai sekarang. Keindahan dari bacaan Al-Quran ini tidak ada yang bisa menandinginya. Maknanya juga sangat dalam sekali, ya. Jadi Allah tidak menjadikan sesuatu yang bengkok di dalam Al-Quran. Tidak ada perselisihan
Makna kata Imam Az-Zujad di sini, makna ayahnya adalah, makna ayat ini sini, alam yaj'al lahu iwaja, Allah tidak menjadikan ikhtilafan, perselisihan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, kalaupun ada perbedaan membaca qiraah, ini semuanya ma'thur dari Nabi, ada riwayat dari Nabi, itu bukan perbedaan yang prinsip, bukan itu maksudnya. Tetapi makna dalam penafsiran, artinya dalam tujuan dari Al-Qur'an ini semuanya adalah sama, ya. Kemudian tidak ada perselisihan. Sini umpamanya ada yang berubah, ada satu yang kurang lafadznya atau apa, langsung Al-Qur'an ini akan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat, sebagaimana Allah telah menjaminnya keotentikan dari Al-Qur'an ini, ya. Di surah Al-Hijr ayat ke-9 Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan sungguh kami akan menjaga Al-Qur'an ini. Wa inna lahu lahafizun. Kenapa Allah juga mengatakan walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Qur'an ada orang mendatangkan, ya, seandainya sesuatu itu datang bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh manusia ini akan benar-benar mendapatkan di dalamnya ini sesuatu yang sangat berbeda dan banyak sekali. Maka Al-Qur'an ini tidak, ya. Al-Qur'an ini dikatakan dalam surah ayat Al-Kahfi ayat yang kedua, lanjutan dari walam yaj'al lahu iwaja. Kemudian kita berhenti di sini, cara membacanya saktah, diam sejenak, ya, tanpa kita bernafas, maka dilanjutkan qayyiman liyundhira ba'san syadida. Yaitu qayyim, yang lurus, ya. Liyundhira ba'san syadida, untuk memberikan peringatan berupa ba'san syadida, yaitu siksa yang keras. Yaitu memberikan peringatan kepada orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an, mereka akan diancam dengan siksa yang keras. Liyundhira ba'san syadida min ladunhu, dari sisinya, wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Di samping sebagai peringatan kepada orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an, Al-Qur'an juga menjadi pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepadanya serta melakukan amal soleh, bahwasanya bagi mereka adalah ajron hasana, pahala yang indah, pahala yang bagus. Ya. Jadi di sini ada, kalau dalam Al-Qur'an, dalam ilmu balaghah ada istilah namanya tibak. Ya, tibak, ada juga muqabalah, yaitu perlawanan kata atau perlawanan kalimat. Di sini di samping dia ada yungdhir, memberikan peringatan, dan juga memberikan kabar gembira. Yang diberikan peringatan ini peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an berupa siksa yang pedih, dan juga bagi orang yang beriman kepadanya dan beramal soleh karenanya, bahwasanya bagi mereka ini adalah pahala yang bagus. Apa itu pahala yang bagus? Dijelaskan pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang ketiga, ajron hasana, yaitu adalah kenikmatan kelak nantinya di akhirat, makithina fihi abada, mereka akan tinggal kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka akan tinggal di dalam pahala yang bagus ini, yaitu adalah surga. Karena apa? Kata hasan, kata husna, sesuatu yang baik, yang indah ini di dalam ayat yang lain diartikan, ditafsirkan sebagai surganya Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan berbuat baik,
Karena iman mereka ini al-husna, bagi mereka adalah pahala yang terbaik. Apa itu pahala yang terbaik? Al-husna di sini maksudnya adalah al-jannah, yaitu surga. Ya, ini kalau di ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, itu al-husna itu diartikan sebagai surga, maksudnya sesuatu yang baik. Dan di surat Al-Kahfi ini ayat yang ketiga, ajron hasana, yaitu adalah apa? Sebagai pahala. Ya, di ayat yang kedua ini ajron hasana adalah pahala yang baik, maksudnya adalah surga. Jadi sesuatu yang baik. Makithina, makanya dilanjutkan pada ayat yang ketiga, makithina fihi abada, mereka tinggal di dalamnya abada, selama-lamanya, tinggal di dalam surga ini selama-lamanya. Jadi kalau al-husna lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang beramal baik, bagi mereka adalah pahala yang baik, yaitu maksudnya adalah surga, wa ziyadah, dan bonus tambahan. Apa bonus tambahannya? Ai ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat surga, makanan surga, ya, pemandangan surga, minuman surga itu ya, adalah balasan yang baik, yang luar biasa, yang indah. Tetapi semuanya ini akan kalah nikmatnya dibandingkan dengan seorang ahli surga ini melihat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha indah, dan melihatnya ini seperti mereka melihat rembulan di malam purnama. Jadi kelak semua penghuni surga ini akan bisa melihat Allah, hanya saja berbeda frekuensinya. Antara ada yang sering, ada yang tidak. Dan mereka yang paling sering ini akan diberikan kesempatan, seharinya diberikan kesempatan untuk melihat Allah ini 2 kali. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai penghuni surga ini ketika mereka melihat Allah, mereka melihat zat yang maha indah, mereka ini sampai lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Mereka baru bisa menikmati kenikmatan yang paling nikmat, yang paling besar bagi seorang hamba adalah melihat Allah. Akan tetapi bagi penghuni neraka, mereka tidak bisa melihat Allah. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sama sekali tidak. Mereka, yaitu penghuni neraka, pada hari itu lamahjubun, benar-benar akan tertutup. Maksudnya apa? Tertutup daripada melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaupun ada dialog antara Allah dan penghuni neraka, maka mereka tidak melihat Allah. Ya, mereka berteriak-teriak, menangis, minta dikeluarkan, minta dikembalikan lagi ke kehidupan dunia. Mereka bisa memperbaiki amal mereka, mereka bisa beriman yang sebelumnya mereka tidak beriman. Apa jawaban Allah? Qala khsa'u fiha wa la tukallimuni. Allah menjawab teriakan-teriakan mereka dengan ikhsa'u fiha, tinggallah dengan hina di dalam neraka, wa la tukallimuni, dan jangan ngajak bicara kepadaku, kata Allah. Ya, tinggallah secara hina di dalam neraka dan jangan kalian mengajak bicara kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lamahjubun, mereka benar-benar tertutup dari melihat Allah. Kayak dalam ilmu waris ada istilah mahjub. Apa itu dalam ilmu faraid, ilmu waris ini? Mahjub ini yaitu ketika seseorang ini terhalang dari mendapatkan waris karena ada ahli waris yang lebih dekat. Jadi seperti itu. Jadi mereka terhalang karena ada ahli waris yang lebih dekat. Ya, seperti nanti ada saudari sekandung, ya, terhalang karena ada ahli ada saudara kandung, saudara-saudari tergandung karena ada anak laki-laki terhalang. Ya, ada ayah maka kakek terhalang. Ya, seperti itu dan seterusnya. Ada istilah mahjub, yaitu terhalang.
Jadi kalau dalam surah ini kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun, mereka terhalang, maksudnya terhalang dari melihat Allah karena mahjub. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makithina fihi abada. Mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah pahala yang baik, pahala yang terbaik yaitu surga mereka. Makithina fihi abada, mereka tinggal di dalamnya selamanya. Wa yundziral ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan juga Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang berkata dan mengatakan, ya Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang telah mengatakan ittakhadallahu walada, Allah telah menjadikan seorang anak. Jadi Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang telah mengatakan bahwasanya ada sekelompok manusia, sekelompok makhluknya Allah yang mengatakan bahwasanya Allah ini telah menjadikan anak. Padahal Allah dalam surah Al-Ikhlas dikatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak pernah punya anak dan tidak pernah diperanakkan. Allah tidak mempunyai anak dan tidak pernah menjadikan seorang anak, dan juga tidak pernah diperanakkan, artinya lahir dari zat atau orang sebelumnya di sini. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Ya, mereka berkata Allah telah menjadikan seorang anak laki-laki. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang idda, artinya sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, artinya sesuatu yang sangat besar sekali, artinya sesuatu yang tidak mungkin. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit ini pecah karenanya, karena ada sekelompok makhluk Allah yang meyakini bahwasanya Allah telah menjadikan anak. Langit ini hampir pecah. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi hampir terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung ini hampir-hampir saja hancur. Anda'u lirrahmani walada, yaitu karena ada sekelompok makhluknya Allah yang berdoa dengan perantara mereka menggunakan dengan anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini ada Allah ini telah menjadikan anak. Maka Allah ini mengatakan wa yundzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, Allah memberikan peringatan kepada mereka yang mengatakan bahwasanya Allah menjadikan seorang anak laki-laki, dan itulah tidak mungkin. Tidak mungkin bagi Allah untuk menjadikan baginya adalah seorang anak atau seorang sekutu baginya. Ma lahum bihi min ilmi wala liabaihim. Mereka tidak punya ilmu dalam hal ini. Wala liabaihim, dan juga nenek moyang mereka tidak punya ilmu untuk ini. Mereka hanya mengikuti saja. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, alangkah buruknya kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka ini. In yaquluna illa kadhiba, tidaklah mereka mengatakan hal demikian illa kadhiba, kecuali hanyalah sebuah kebohongan. Jadi ketika mereka yang meyakini dan mengatakan bahwasanya Allah ini mempunyai dan menjadikan seorang anak baginya, kata Allah, mereka tidak punya ilmu yang mendasar untuk itu. Dan juga bagi nenek moyang mereka pun mereka tidak punya dasar ketika mereka meyakini itu. Dan seburuk-buruk ucapan yang terucap dari mulut-mulut mereka ini adalah itu, yaitu karena mereka mengatakan Allah
telah menjadikan seorang putra, iyaquluna illa kadziba. Allah mengatakan tidaklah mereka mengatakan ini kecuali adalah sesuatu yang bohong. Kebohongan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala mengada-ngada, dan mereka meyakini bahwasanya Allah telah menjadikan putra baginya. Maka Allah memberikan peringatan bagi mereka dengan sebuah azab yang pedih, liyungdhira ba'san syadida, bagi mereka orang-orang yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan diancam oleh Allah dengan ba'san syadida, yaitu siksa yang pedih. Dan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka adalah ajron hasana, pahala yang indah, pahala yang baik, pahala yang bagus, yaitu surga, makithina fihi abada, mereka tinggal di dalamnya, yaitu di dalam surga itu kekal selama-lamanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tafsir surat Al-Kahfi ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan tentang tafsir surat Al-Kahfi. Berikutnya akan berlanjut pada kajian-kajian berikutnya. Insyaallah. Mohon maaf untuk yang pekan kemarin itu malam Selasa, maka untuk fiksasinya Bapak Ibu sekalian, insyaallah untuk kajian tafsir rutin di masjid ini itu Ahad malam Senin. Ya, mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Insyaallah akan rutin setiap malam hari Ahad malam Senin. Jadi ini kalau yang kemarin itu memang sekali itu malam Selasa, tapi insyaallah untuk berikutnya Ahad malam Senin. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, berikan usia yang panjang dan berikan taufik kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.